Sini bocor parah. Ini karena kropos. Ini kropos ya teman-teman nih. Nih. Ini ada titiknya di sini. Ini bekas freon. Jadi teman-teman harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikan AC Mobilio. Jadi Mobilio keluhannya AC tidak dingin, hanya angin saja ya teman-teman. Jadi di sini kita cek ternyata bocor. Jadi langsung kita bongkar, kita eksekusi. Untuk Honda Mobilio, perbaikan AC itu harus membongkar dashboard. Jadi letak evaporator ada di sini ya teman-teman, di laci. Pokoknya kita harus bongkar total. Ini karena berada di depan palang. Nah, itu adalah rumah dari evaporator. Pokoknya kita harus bongkar terlebih dahulu dashboardnya. Buat teman-teman yang punya Honda Mobilio dengan keluhan AC kurang dingin, silakan merapat. Biaya hemat, solusi terbaik, masalah hilang. Jadi komponen AC, buat teman-teman ini yang belum tahu, komponen AC pada Mobilio itu apa saja sih? Ya, yang pertama ada kompresor di bawah sana. Ini alternator. Nah, di bawahnya itu ada kompresor ya teman-teman, untuk mendorong atau mensirkulasi freon kemudian olinya. Dan kemudian ada di sini kondensor nih. Ini yang namanya kondensor ya teman-teman. Jadi kompresor masuk ke kondensor, ada dryer ya, sekaligus dryer jadi satu, tidak seperti mobil-mobil yang terdahulu. Jadi sudah ada dryernya, langsung masuk ke selang sini ya. Ini teman-teman, selang untuk masuk ke evaporator. Kemudian di evaporator ditiup oleh blower setelah menghasilkan pendinginan, jadi keluarlah angin dingin ya teman-teman. Kemudian masuk lagi ke kompresor lewat sini. Nah, untuk sesuatu yang sering bocor itu pada evaporator teman-teman, karena dia posisi dingin kemudian lembab. Yang sudah sering terjadi itu karena pembuangan air itu kurang lancar, sehingga terjadi pengendapan air yang lumayan banyak dan ada debu juga masuk, akhirnya membuat lumut di dalam evaporator. Alhasil evaporator cepat keropos ya teman-teman. Apa gitu? Coba. Buat teman-teman otomotif yang suka kepo ya dengan kendaraan pribadinya, bisa pantengin RBM. Ada informasi yang sangat menarik yang kalian butuhkan. Jadi untuk mengeluarkan dashboard, teman-teman harus menurin setir ya. Menurin setir supaya bisa keluar. Hati-hati ya teman-teman apabila melakukan pembongkaran, karena banyak komponen-komponen yang cukup krusial. Nah, seperti ini. Teng. Nah, jadi seperti inilah isinya ya teman-teman di bawah dashboard. Selama ini banyak yang belum tahu. Nah, lokasinya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Ini untuk rumah evaporator. Karena ada palang ini, kemudian ada baut dua di sana, itu yang menyebabkan kenapa harus dibongkar total. Karena kalau dikodok atau tidak dibongkar dashboardnya akan sangat susah ya teman-teman, memaksakan dan kemungkinan akan merusak komponen-komponen yang lain. Ya main ruang suara nih kowe kok trake. Banyak. Mana di Nori? Banyak lah itu di ember pompa. Cari dong.
Matikan lampunya yuk. Ya, ya. Main terus iki. Karena tangannya tidak muat, jadi lebih memilih bongkar filter udara. Ya teman-teman, di sini tuh 12. Jadi kenapa sih kok evaporator di dalam sudah dibongkarin semua tapi tidak bisa dicabut atau tidak bisa keluar? Ternyata di sini rahasianya tuh. Ya. Nah, ini di sini ada baut 12. Umur 12, satu biji sebagai bracket nahan. Ini ya teman-teman, bracket dari depannya ya, kalau dipaksa pasti pecah aroma evaporatornya. Lupa membuka ini ya teman-teman, karena di sini ada satu baut 12 untuk dari palang ya teman-teman. Sini ini bautnya kanan kiri. Jadi palang itu memang harus dibuka, karena apabila tidak maka evaporator akan mentok. Nah, jadi palang ini itu memang harus dibuka ya teman-teman. Disingkirkan sedikit, geser sedikit. Ini guys, penampakan dari rumah blower evaporator untuk Honda Mobilio, teman-teman. Jadi nanti kita bongkar sebentar lagi. Kita cek evaporatornya kondisinya seperti apa. Nah, yang jadi masalah krusial di sini kenapa AC tidak awet ya? Karena di sini teman-teman, yang seharusnya ada filter AC yang untuk menahan debu-debu dari luar masuk ke dalam evaporator, itu tidak ada filternya, jadi debu langsung masuk dan memenuhi evaporator. Jadi ini ya teman-teman, yang dinamakan blower, yang fungsinya itu untuk meniupkan udara yang mengenai evaporator, akhirnya mengeluarkan udara dingin. Ya teman-teman, kita periksa. Nah ini nih, di sini namanya evaporator. Nah, ini kelihatan sangat jelas jebol ya teman-teman. Nih, ini debu-debu ini karena efek dari tidak adanya filter AC. Makanya dia memampatkan ini. Ini rongga-rongga ini kalau mampet, maka anginnya akan kecil. Nah, ini bocor di sini nih. Nih, udah keropos parah ya, teman-teman. Oh, lihat. Nih, sampai seperti ini. Apa yang mau diharapkan? Ini ditangani langsung oleh mekanik senior, Tunas Harapan Motor. Nih, kondisi hari ini cukup longgar ya, teman-teman. Silakan merapat. Yang mempunyai masalah atau ingin curhat, cek mobil. Ini ya guys teman-teman, evaporator. Kemungkinan ini sudah bocor terlalu lama sampai ini benar-benar mengering ya, benar-benar kering. Ya, jadi buat teman-teman bisa dicek komponen AC pada mobil, apakah ada filter AC atau tidak. Ini akibatnya apabila tidak ada filter AC ya. Jadi teman-teman, di sini itu menghasilkan kondisi dingin. Nah, tertiup blower apabila di blower itu tidak ada filter udaranya, filter saringannya, maka debu akan masuk ke sini ya teman-teman, membuat evaporator itu mampet seperti ini. Jadi anginnya nggak ada, meskipun kondisi dingin di blower tingkat 4 kecepatan 4, tapi tetap anginnya tetap kecil. Nah, inilah penyebabnya. Nah, ini di sini sudah bocor parah ya teman-teman. Di sini bocor parah.
Ini karena kropos. Nih, kropos ya teman-teman nih. 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 Ini ada titiknya di sini. Ini bekas freon. Jadi teman-teman harus ganti komponen ini, evaporator. Kalau untuk biaya plus ini kondisi dalamnya, teman-teman setelah evap dikeluarkan. Jadi dalam Mobilio itu hanya ada seperti ini komponennya. Jadi sangat bahaya teman-teman apabila teman-teman kecepatan tinggi dan menabrak bisa hancur ya. Karena tidak ada ya seperti inilah kondisinya. Teman-teman selain evaporator kita juga perlu membongkar kondensor karena untuk mengganti komponen dryer sebagai penyaring freon ya teman-teman. Pencucian adalah salah satu hal yang wajib dalam servis AC ya teman-teman. Harus dicuci supaya apa? Supaya bersih dan wangi teman-teman. Dan enak pada saat pemasangan. Cuci-cuci biar bersih. Jadi sirkulasi udaranya tuh sehat karena tidak berdebu. Salah satu komponen yang wajib diganti yaitu dryer. Di sini menggunakan power baut 14 atau kunci L ya teman-teman. Kalau punya kunci L, pakailah kunci L. Kalau tidak, gunakan alat yang kita buat seperti ini. Menggunakan power baut 14 teman-teman. Jadi di dalam sini ada dryer cukup panjang. Nah ini kita buka ya teman-teman. Ini komponen yang cukup penting dalam sistem AC. Teman, kita lihat ya nih komponen dryer sudah menghitam. Ini ya teman-teman, komponen pad dryer di sini sudah hitam. Ini tandanya kompresor sudah mengalami kotor. Harus dicuci atau bisa juga diganti kompresornya. Ini harus diganti ya teman-teman. Ini teman-teman, kita gunakan komponen baru evaporator dengan merek Denso. Nih untuk yang baru. Jadi evaporator normal seperti ini harus berlubang seperti ini ya teman-teman tuh. Itu harus berlubang untuk lewat angin yang ditiupkan oleh blower agar bisa keluar dari sirip-sirip rongga pendinginan. Jadi ekspansi kita ganti sama evapnya. Selang kita pakai lagi ya teman-teman, karena selang ini cukup mahal juga dan jarang rusak juga. Jadi kita pakai lagi. Usahakan teman-teman di sini ada seal kepasang, jangan sampai kelupaan. Seal juga kepasang di sini ya, bodenya harus kepasang, jangan sampai timbul kebocoran agar AC maksimal dingin dan awet. Oke guys, dari ini sudah bersih, kita sudah pasang kembali, tinggal kita rakit di dalam mobilnya. Ya teman-teman, jadi kita buka seperti ini. Nah, kita bobok, kita kasih filter seperti ini agar udara yang masuk itu bersih, tidak membawa debu-debu yang jahat. Dan kita tutup lagi seperti ini. Oke, mantap guys. Oke boloh, ini sudah terpasang kembali boloh. Kita cek anginnya dulu boloh. Kita cek angin dengan meteran AC ya boloh. Jadi kita pompa di angka 300 atau 250 boloh, biar nggak jebol boloh. Jadi kita tepatkan di merah ya boloh. Merah masuk ke tekanan rendah di sini, nempel. Kemudian yang kuning ini masuk ke pompa boloh. Kita kasih tekanan sampai 300 boloh. Jadi ini naik boloh. Oke, 250 cukup boloh. Kita tunggu sampai di angka 250 boloh. Oke boloh, tunggu sampai di angka 250. Cabut. Oke boloh, jadi antara 250 kurang dikit ya boloh, ini ya. Jadi kita tunggu dulu sampai 10 menit atau setengah jam. Oke boloh, jadi kita tunggu kisaran setengah jam boloh. Ini di angka 2,5 kurang dikit ya boloh. Pastikan tidak turun, otomatis tidak ada kebocoran, langsung kita isi oli dan kita isi freon boloh. Sambil menunggu ini
kita rapikan dalam bolo. Kita rapikan sambil menunggu tes kebocoran bolo, biar menyicil tidak terlalu lama nanti pada saat pemasangan kembali bolo, biar pekerjaan itu efisien. Jadi di sini kita tetap kontrol setiap 5 menit atau 10 menit bolo. Ya, di sini. Ini belum ada indikasi turun bolo. Masih oke bolo. Oke bolo, waktunya isi freon. Isi freon itu lewat selang biru ya bolo, yang low. Yang low itu masuk ke sini bolo, tekanan rendah bolo. Kita pakai freon HFC 134A. Ini sesuai kebutuhan dari komponen yang direkomendasikan dari pabrikan bolo. Jadi jangan pakai yang R22, R23 itu lain ya bolo. Oke bolo, ini sudah rapi bolo. Untuk mengisi freon jangan lupa nyalakan mesin, kemudian AC ya. Ini temperatur kita fullin seperti ini. Kemudian kipasnya kita putar di angka 3 saja bolo. Kemudian AC kita pencet bolo. Ya. Nanti kita isi freonnya bolo. Seperti ini ya bolo. Kita nyalakan dulu bolo. Nyalakan dulu. Nah, mesin sudah hidup bolo. Kemudian kipas posisi nomor 3 ya bolo. Terus temperatur paling dingin ya bolo. Kemudian kita masukkan freonnya bolo. Kita tusuk seperti ini bolo. Kita lihat bolo. Ini ada gelembung-gelembung. Ini artinya freon masuk ya bolo, ini ya. Nah kemudian kipas akan muter bolo. Ini kita pakai freon yang kalengan. Jadi biasanya isinya itu 1,5 bolo. Kita maksimalkan di tekanan sekitar 40 sampai 60 bolo. Sudah cukup ya. Jadi jangan terlalu tinggi, nanti takutnya kompresor jebol bolo. Ini bolo. Freonnya masuk bolo. Ini tekanan masih 40-an bolo. Kita cek dulu bolo, apakah dingin apa tidak bolo. Ini sudah lumayan dingin ya bolo. Sudah mulai keluar uap dingin ya bolo. Bolo, anginnya bolo. Ini anginnya sudah dingin bolo. Anginnya keluar dingin bolo. Mantap. Oke, jadi seperti itu saja ya teman-teman, menangani masalah AC pada Mobilio. Jadi kebocoran itu pada evaporator. Setelah kita ganti, kondisi sudah normal, tidak ada kebocoran lagi. Kemudian kita isi freon, ini sudah mulai dingin. Isinya itu kurang lebih 1,5 atau sekitar 1 kaleng itu kan 390 gram ya teman-teman, atau 400 gram. Itu isinya kurang lebih 600 gram ya teman-teman. Jadi jangan sampai habis 2 botol, tapi 1,5 itu sudah sangat cukup. Selang yang ini harus dingin ya bolo. Ini oke bolo, ini hampir mendekati 50 ya bolo. Jadi kita isi sampai tekanan 55 atau 60 ya bolo. Jadi sudah cukup untuk tekanan freonnya. Ini kita pasang satu lagi. Kita tes bagian belakangnya bolo, apakah sudah dingin apa belum bolo. Kita di angka 2 bolo. Ini anginnya cukup kenceng bolo. Ini sudah keluar hawa-hawa dingin ya. Oke bolo, kita tambah satu lagi. Atau kita habiskan setengah saja ya bolo. Jangan sampai habis penuh. Nanti malah tidak bagus atau pemutusannya kurang bagus ya. Nah, kita dapatkan di tekanan 60-an atau 55. Sudah masuk di angka 60 bolo. Terusin aja. Jadi untuk tekanan di sini kita gunakan 40 sampai 60 saja ya bolo. Jadi yang penting di atas 40 ini sudah cukup dingin ya bolo. Jadi jangan terlalu banyak, justru akan merusak magnet plat ya bolo. Tekanannya terlalu besar malah mengakibatkan beku dan tidak dingin. Oke bolo, terima kasih banyak. Jadi seperti itu saja untuk menangani kerusakan AC pada Honda Mobilio bolo. Jadi teman-teman harus menyediakan uang kira-kira 1.150.000 atau 1.120.000 ya untuk penanganan AC kurang dingin atau tidak dingin sama sekali pada Mobilio. Jadi penggantiannya itu ada freon 2 biji, kemudian jasa, kemudian ada dryer 1, dan kemudian ada evaporator yang sudah kita ganti. Jadi ini untuk Mobilio double blower ya teman-teman. Ini sudah selesai dan hasilnya nyos, dingin sekali. Nah untuk 2 blower
Nah, ini yang dibongkar hanya depan saja atau singlenya saja. Teman-teman cukup merogoh gocek sekitar 1.100.000 sampai 1.100.000 atau 1.200.000 ya, teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jadi seperti itulah pengerjaan kerusakan pada AC Honda Mobilio. Teman-teman harus merogoh gocek kurang lebih sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 untuk penggantian evaporator, dryer dan AC2 kemudian jasa ya teman-teman. Jadi sangat rekomendasi buat teman-teman silakan datang yang di sekitaran Cikarang Baru atau Cikarang, silakan merapat dan servis di bengkel kami. Akan kami layani dengan sepenuh hati dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.